New Public Administration lahir dari birokrasi Weberian yang menekankan hierarki, aturan, dan netralitas aparatur. Ia berhasil menjaga ketertiban, tapi pada 1960 hingga 1970-an mulai dikritik karena dianggap terlalu prosedural, elitis, dan kurang peduli pada keadilan sosial, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Pada masa OPA, Kementerian Keuangan berperan terutama sebagai penjaga ketertiban fiskal dengan fokus pada keseimbangan anggaran, kepatuhan aturan, dan akuntabilitas administrasi. Masyarakat diposisikan sebagai objek kebijakan yang ditentukan secara birokratis. Namun, dalam paradigma NPA, peran Kemenkyu bergeser. APBN dipandang sebagai instrumen pemerataan sosial, tidak hanya alat administrasi. Hal ini tampak dalam program subsidi tepat sasaran, dana desa, bantuan sosial, serta dukungan UMKM. Selain itu, keterbukaan data melalui portal APBN, kita memperlihatkan upaya melibatkan publik secara lebih transparan dan partisipatif. Pergeseran paradigma dari New Public Administration atau NPA ke New Public Management atau NPM telah menandai perubahan fundamental dalam etika dan akuntabilitas publik. Perubahan itu dapat dilihat dari NPA yang lebih menekankan pada keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan NPM lebih mengadopsi pendekatan berorientasi bisnis yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan juga hasil. Pergeseran paradigma New Public Administration atau NPA ke New Public Management atau NPM sangat relevan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkyu di Indonesia. Kemenkyu sebagai bendahara negara adalah salah satu instansi pemerintah yang paling getol mengadopsi prinsip-prinsip New Public Management atau NPM untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan juga pelayanan publik. Yang awalnya dari kepatuhan atau NPA, di sini paradigma New Public Administration mengadopsi kepatuhan yang dimana lingkungan birokrasi Kemenkyu menjadi lebih didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Integrasi diukur dari seberapa patuh pegawai terhadap regulasi yang ada tanpa mempertanyakan efektivitas dan juga dampak dari pengeluaran tersebut. Sehingga hal ini seringkali berujung pada birokrasi yang lambat dan juga kaku, karena pegawai cenderung takut mengambil risiko di luar prosedur yang sudah ada. Dan pergeseran ini berubah ke New Public Management atau NPM, yang dimana di sini mengadopsi terhadap kinerja, yang dimana mengubah etika dan akuntabilitas Kemenkyu menjadi berorientasi pada kinerja dan juga hasil. Pergeseran ini juga mengubah cara pengawasan yang dilakukan di lingkungan Kemenkyu atau Kementerian Keuangan. Fokus pengawasan bergeser. Pengawasan tidak lagi hanya memeriksa kelengkapan dokumen dan prosedur administratif. Auditor internal dan eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK kini juga mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dari setiap pengeluaran. Yang kedua, penguatan pengawasan internal. Di sini Kemenkyu juga memperkuat unit pengawasan internalnya atau Itjen untuk tidak hanya melakukan audit, tetapi juga pendampingan dan konsultasi untuk memastikan setiap unit kinerja mencapai target. Dalam paradigma New Public Management, etika di Kementerian Keuangan beralih dari yang hanya sekedar patuh kepada atasan menjadi lebih profesional, transparan, dan juga berorientasi pada hasil. Akuntabilitasnya juga tidak lagi hanya kepada atasan tetapi juga kepada masyarakat melalui laporan terbuka. Keberhasilannya diukur berdasarkan dampaknya kepada pelayanan masyarakat dan juga kepercayaan masyarakat. Dalam paradigma New Public Management atau NPM, etika dan akuntabilitas di Kementerian Keuangan mengalami pergeseran yang cukup signifikan dibandingkan dengan pola birokrasi tradisional. Jika sebelumnya etika birokrasi lebih menekankan pada kepatuhan terhadap aturan formal, hierarki, serta prosedur yang kaku, maka dalam kerangka NPM, orientasi etika mulai bergerak ke arah efisiensi, hasil, dan juga kinerja. Artinya, ukuran benar atau salah tidak lagi hanya dilihat dari seberapa taat aparatur mengikuti prosedur, melainkan juga dari seberapa besar kontribusi mereka dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan bernilai bagi publik.
Pergeseran ini juga tampak dalam aspek akuntabilitas. Di masa birokrasi lama, akuntabilitas cenderung administratif dan berorientasi pada atasan, sehingga tanggung jawab utama pegawai lebih kepada pimpinan atau lembaga yang ada di atasnya. Dengan penerapan NPM, akuntabilitas diperluas kepada publik sebagai penerima manfaat layanan Kementerian Keuangan. Misalnya, dituntut tidak hanya menyusun laporan keuangan yang sesuai aturan, tetapi juga memastikan transparansi anggaran, penggunaan teknologi informasi untuk membuka akses data, serta membangun mekanisme pengawasan yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja aparatur. Kementerian Keuangan kini bertransformasi dengan cara pandang yang baru, yaitu New Public Service. Artinya, etika bukan lagi sekedar taat pada peraturan, melainkan memastikan kebijakan yang adil bagi masyarakat. Tanggung jawab pun kini langsung kepada masyarakat melalui keterbukaan. Paradigma New Public Service mengubah cara kerja birokrasi, terutama pada etika dan akuntabilitas, dengan fokus utama pada pelayanan warga. Etika melayani lewat dialog. Etika bukan lagi sekedar patuh pada aturan. Menurut Den Hart, etika sejati adalah kewajiban melayani warga. Kepentingan publik tidak diputuskan sepihak, melainkan lahir dari dialog bersama masyarakat. Tugas abdi negara adalah memfasilitasi dialog tersebut untuk memperjuangkan nilai-nilai bersama. Akuntabilitas, membangun kepercayaan. Akuntabilitas juga bergeser. Pertanggungjawaban kini bukan soal laporan kepada atasan, melainkan soal membangun dialog dan kepercayaan langsung dengan warga. Tujuan akhirnya adalah kepercayaan publik, bukan sekedar nilai di atas kertas. Zaman sekarang, cara kerja Kementerian Keuangan sudah banyak berubah. Dulu, yang paling penting pekerjaan sesuai dengan aturan tulis dan laporan internal terlihat bagus. Sekarang, fokus utamanya benar-benar berbeda. Yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat. Perubahan pola pikir inilah yang mengubah cara Kementerian Keuangan memandang dua hal mendasar, yaitu etika dan akuntabilitas. Mari kita bedah perubahannya. Pergeseran etika dari taat aturan menjadi jaga kepercayaan. Dulu, etis berarti tidak melanggar peraturan tertulis. Selama semua sesuai prosedur, maka dianggap benar. Sekarang, etis berarti menjaga perilaku agar tidak merusak kepercayaan publik, bahkan jika tidak ada aturan formal yang dilanggar. Contohnya, isu gaya hidup mewah pegawai. Meskipun mungkin tidak melanggar hukum, hal itu mencederai rasa keadilan publik dan dianggap tidak etis. Fokusnya kini adalah membangun budaya integritas dari dalam, bukan sekadar sistem anti korupsi. Pergeseran akuntabilitas yang selanjutnya yaitu dari laporan ke atasan menjadi tanggung jawab ke publik. Dulu, bertanggung jawab artinya menyelesaikan laporan untuk atasan dan mendapatkan opini audit yang baik. Ukuran suksesnya adalah penyerapan anggaran. Sekarang, bertanggung jawab berarti menunjukkan hasil nyata dari penggunaan uang negara kepada masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi berapa yang dihabiskan, melainkan apa manfaatnya bagi rakyat. Kementerian Keuangan kini dituntut lebih transparan dan harus siap diaudit oleh publik, terutama melalui media sosial yang menjadi pengawas informal yang sangat kuat. Kementerian Keuangan sedang bertransformasi dari sebuah lembaga yang berfokus pada internal dan prosedur menjadi institusi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan mendapatkan kepercayaan serta kepuasan publik sebagai tujuan utamanya. Begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu, dunia pun